Beberapa tokoh Israel memperingatkan bahwa perang saudara berpotensi besar terjadi di negaranya. Pemimpin oposisi Yair Lapid memperingatkan akan terjadinya orang Yahudi membunuh orang Yahudi. Mengutip Tribun News pada 28 April, pernyataan Lapid itu diutarakan belum lama ini. Ia memperingatkan tentang terjadinya potensi pembunuhan politik di dalam Israel, menyatakan bahwa tingkat hasutan dan kegilaan belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi di Israel. Memperingatkan akan ada pembunuhan politik di mana orang Yahudi akan membunuh orang Yahudi sendiri. Sementara itu, jurnalis Israel Uzi Bara menyatakan bahwa ada pertempuran untuk merebut jiwa Israel. Bahkan mantan Perdana Menteri Ehud Olmert mengeluarkan peringatan yang lebih serius. Ia memperingatkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang membawa Israel ke titik yang tidak bisa kembali. Serangan udara yang diklaim hebat kembali terjadi di jalur Gaza. Gelombang serangan udara itu dilaporkan telah mengakibatkan sekira 50 warga Palestina tewas. Mengutip Al-Mayadin pada 28 April, hal itu dilaporkan oleh koresponden Al-Mayadin pada Senin 28 April waktu setempat. Dilaporkan bahwa pasukan Israel telah melancarkan serangan hebat di jalur Gaza pada Senin Fajar yang mengakibatkan sekira 50 korban jiwa. Artileri Israel menembaki wilayah utara Camp Nuseirat di Gaza bagian tengah, sementara pasukan darat melepaskan tembakan ke wilayah timur kota Gaza. Sebuah helikopter Apache Israel juga dilaporkan menembaki wilayah timur kota tersebut. Serangan itu diklaim telah menandai eskalasi baru dalam genosida yang sedang berlangsung, di mana dengan kawasan pemukiman dan ruang publik sekali lagi sangat terpengaruh oleh serangan Israel yang membabi buta. Israel dituduh menjadi dalang serangan cyber di Iran tepat sebelum ledakan dahsyat hantam pelabuhan peti kemas. Mengutip Al Arabiya pada 28 April, tuduhan itu diutarakan oleh Iran dengan tanpa disebutkan siapa sosoknya. Bukan tanpa alasan, Iran menuduh musuh bebuyutannya tersebut, mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu 27 April bahwa infrastruktur nuklir Iran harus dibongkar sepenuhnya. Namun klaim terbaru dari Kepala Perusahaan Komunikasi Infrastruktur bernama Behzad Akbari, Iran menyatakan bahwa berhasil menangkis serangan cyber besar-besaran tersebut. Lebih tepatnya diklaim bahwa satu di antara serangan cyber yang paling luas dan kompleks terhadap infrastruktur negara Iran telah teridentifikasi dan tindakan pencegahan telah diambil. Namun rincian lebih lanjut tak diberikan oleh pihak resmi Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa mendirikan negara Palestina adalah ide yang sangat konyol. Lebih lanjut mengklaim bahwa itu akan merusak perjanjian damai karena sebagian dunia Arab bekerja melawan pihaknya termasuk Palestina. Mengutip Kabarni pada 28 April, hal itu diutarakan oleh Netanyahu dalam pernyataannya. Hambatan terbesar bagi perdamaian adalah penolakan Palestina untuk mengakui negara Yahudi. Penolakan untuk mengakui negara Yahudi merupakan penyebab konflik yang telah berlangsung di wilayah tersebut selama 100 tahun. Palestina diklaimnya tidak akan mendirikan negara di samping Israel, melainkan negara di dalam Israel. Perjanjian normalisasi diklaim Netanyahu justru ditanggapi dengan upaya Iran untuk mengubah dunia Arab dan berbalik melawan Israel. Iran disebutnya telah berkomitmen menghancurkan Israel karena mencegahnya mengendalikan Timur Tengah. Netanyahu menekankan bahwa pihaknya sedang berusaha menyelamatkan para sandera yang tersisa dan jasad korban tewas dari Gaza. Iran mengklaim bahwa Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas genosida Israel di jalur Gaza, mengecam sebagai kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Mengutip Tasnim pada 28 April, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu 27 April 2025. Dalam percakapan dengan mitranya dari Mesir, Badar Abdelati, ia menggambarkan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman makanan dan obat-obatan ke Gaza dikombinasikan dengan pembantaian warga sipil yang tidak bersalah sebagai kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia.
Araqchi menganggap bahwa Amerika Serikat dan pendukung rezim Zionis lainnya bertanggung jawab atas keterlibatan dalam kejahatan genosida dan perang Israel, menekankan kebutuhan mendesak untuk melawan kebijakan rezim Zionis yang melakukan pemindahan paksa orang-orang di Gaza dan tepi barat. Araqchi menggambarkan ketidakpedulian masyarakat global terhadap kekejaman tersebut sebagai sesuatu yang mencengangkan dan mengkhawatirkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi memperingatkan para musuh terkhusus Amerika Serikat dan Israel, di mana serangan militer apapun dari mereka akan memicu tindakan balasan langsung dari Iran. Mengutip Tasnim pada 28 April, hal itu diutarakan oleh Araqchi dalam sebuah postingan di akun X miliknya pada Senin 28 April 2025. Araqchi menyatakan bahwa fantasi Israel bahwa mereka dapat mendikte apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan Iran diklaimnya sangat jauh dari kenyataan. Ia pun menegaskan bahwa Iran kuat dan cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk menggagalkan segala upaya aktor eksternal, terlebih yang berniat jahat untuk menyabotase kebijakan luar negeri atau mendikte jalannya. Dengan begitu, Araqchi memperingatkan bahwa tidak ada opsi militer dan tentu saja tidak ada solusi militer. Serangan apapun akan segera dibalas langsung oleh militer Iran. Ledakan dahsyat telah mengguncang pelabuhan terbesar Iran, Bandar Abbas, pada 27 April 2025. Iran menuduh bahwa Israel terlibat dalam ledakan itu menanam alat peledak di kontainer pengiriman. Mengutip Times of Israel pada 28 April, hal itu diutarakan oleh anggota parlemen Iran Mohammad Siraj pada Minggu 27 April 2025. Meski pihak berwenang masih berupaya untuk memastikan penyebab ledakan tersebut, anggota parlemen itu mengklaim bahwa Israel bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa alat peledak ditanam di kontainer pengiriman yang menyebabkan ledakan tersebut. Menekankan bahwa itu bukan kecelakaan, melainkan bukti jelas bahwa Israel terlibat dalam ledakan itu. Ia mengklaim bahwa ada bahan peledak yang ditanam di dalam kontainer, baik di negara asal maupun di sepanjang rute pengangkutan. Ia juga menerangkan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan adanya keterlibatan faktor internal dalam penanaman bahan peledak di dalam kontainer, mengingat ledakan terjadi di 4 lokasi berbeda. Siraj tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya, namun sebagai jawaban klaim Siraj, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa militer mereka tidak terlibat dalam ledakan di pelabuhan tersebut. Sementara pemimpin Israel belum mengomentari ledakan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.